Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang disebut duniawi kalau memang kita melihat, menjalani segala aktivitas yang kita sebut duniawi itu sebagai ibadah. Terlebih kerja, karena kata Nabi Muhammad, siapa yang bekerja agar diri dan keluarganya tidak mengemis, maka dia jihad fisabilillah. Nah, bagaimana agar tetap khusyuk ibadah ritualnya di luar bekerja? Orang itu akan cenderung tidak khusyuk kepada sesuatu yang dia tidak anggap penting, apalagi dia tidak tahu. Karena itu pelajari pentingnya ibadah. Bukan hanya bagaimana cara sholat, tapi apa sih sholat? Sholat itu ketemu dengan Tuhan. Kalau kita sadar itu, maka kita akan khusyuk. Memang tarawih itu adalah salat sunnah di malam hari di bulan Ramadan. Artinya ketika ditinggalkan kita gak dosa. Tapi sayang, sholat yang hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan, yang Nabi katakan siapa yang mendirikannya, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus kalau kita tinggalin kan, walaupun posisinya sunnah. Tentunya kalau gak bisa ditinggalin kerjaannya, maka seharusnya kita mengutamakan pekerjaan karena itu kewajiban, sedangkan sholat tarawih sunnah. Tapi dari jalan-jalan saya ke Freeport itu hampir di semua lini tempat teman-teman kita bekerja di sini itu ada masjid. Bahkan di dalam terowongan bawah tanah aja itu ada masjid terdalam di Indonesia, yang artinya di dalam terowongan aja pekerja tambang di sini masih tetap bekerja dan beribadah. Kayaknya iya sih. Karena kenapa? Karena masuk surga itu mudah kok. Kata Nabi Muhammad, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Kalau masuk Freeport ya, jangankan kerja di Freeport ya, saya dakwah ke Freeport aja itu susah. Perjalanan pesawat 5 jam, naik bis 3 jam, nyampe ke sini masih kita 5 km masuk ke terowongan, tembus di gereja dan masjid yang berdampingan ini. Tapi alhamdulillah semua terbayar melihat kehangatan teman-teman Kristiani dan Muslim yang bersama di tengah perbedaan. Mencari nasi Padang di siang hari ketika kita berpuasa menjadi berpahala. Karena perspektif kita husnudzon, berprasangka baik, bukan suudzon atau berprasangka buruk. Yaitu kita mencari nasi Padang untuk diberikan kepada orang-orang yang memang dibolehkan atau bahkan diwajibkan tidak berpuasa. Sebagai bentuk sedekah kita di bulan Ramadan, karena salah satu keunggulan bulan Ramadan adalah memperbesar dan memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Jadi tenang, positive thinking, niatnya sedekah, bukan mokel. Kita punya tradisi yang namanya ziarah kubur sebelum bulan Ramadan. Artinya, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, jalani setiap hari seolah-olah esok hari kita akan wafat. Begitu juga ketika Ramadan, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita akan memaksimalkan secara penuh Ramadan ini dengan berbagai kebaikan. Apa yang paling mendasar diantaranya, kata Nabi Muhammad, adalah kedermawanan. Karena Nabi itu seorang yang dermawan, dan ketika memasuki bulan Ramadan, kedermawanannya meningkat berkali-kali lipat.